Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jami'an rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di masjid yang kita cintai ini, termasuk juga beberapa jamaah kita yang mengikuti kajian secara online. Saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah jamin kesehatan kita, terbebas daripada wabah penyakit, dan mudah-mudahan hari ini kita berkumpul lalu saja kita laksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita. Dalam satu kitab ada riwayat yang menyatakan faqihun wahid asyadda 'ala syaitan min alfi 'abidin. Satu orang yang faqih, seorang yang alim, ini lebih dahsyat dihadapi oleh syaitan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Jangan kita ketipu. Ya, ada orang yang hidupnya menjadi alim, dia ahli ibadah. Ternyata setan nggak takut sama 1000 orang ahli ibadah, tapi justru menghadapi orang alim, orang fakir yang justru syaitan melakukan repotan banget. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah catat sebagai orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang Allah berikan kefakihan di dalam memahami agama kita, insya Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang hamba dalam keadaan baik, salah satu cirinya apa? Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dalam memahami urusan agamanya, insya Allah. Ya, orang kalau pengen dipahami, diberikan pemahaman yang mudah terhadap agamanya, tidak lain harus melalui majelis-majelis ilmu yang harus kita hadiri, insya Allah. Dan hari ini semoga kita mendapatkan fadilahnya. Sebagaimana disampaikan oleh pengurus bahwa insya Allah hari ini kita akan bahas tentang status harta dan hak waris orang yang hilang. Kalau anda lihat antum tuh, ya antum tuh mewujud, anda melihat antum ada dan dipastikan bahwa antum itu hidup. Ya. Namun ada kondisi di mana seseorang tidak diketahui rimbanya bertahun-tahun. Enggak jelas apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Tapi keadaan orang yang hilang ini ternyata dia punya harta atau bahkan dia punya hak waris. Kalau seandainya dia masih hidup, berarti hartanya dia masih punya dia. Ya, kalau dia meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan menjadi harta warisan. Ini yang barangkali nanti kita lihat bagaimana para ulama menghubungi kasus di mana seorang yang hilang ini punya harta, hartanya boleh nggak langsung dibagi-bagi jadi warisan, padahal nggak diketahui bahwa dia ini sudah meninggal dunia atau masih dalam keadaan hidup. Ya, kalau dia punya harta, bagaimana kedudukan hartanya? Apakah langsung bisa keluarganya membagikan harta orang yang hilang ini sebagai harta warisan? Karena dianggap apa? Udah bertahun-tahun mobil ini nggak balik-balik. Ya, sempat viral kan di media, ada rumah sekian puluh tahun ditinggalkan sama pemiliknya. Ya, ternyata kalau kita kepo lihat isi rumah itu, bangkainya masih banyak. Bahkan mobilnya masih utuh. Ya, ada di garasinya. Ini orangnya kemana? Apakah kemudian keluarganya bisa membagikan harta seorang yang nggak jelas di mana keadaannya bisa menjadi harta warisan bagi keluarganya maupun ya. Termasuk juga kalau orang hilang ini di dalam kaidah waris itu kan orang yang meninggal namanya pewaris, orang yang hidup namanya ahli waris. Ya. Nah, kalau ternyata ada anak seseorang hilang, ya gara-gara selek sama babenya, berantem sama babenya, diusir sama bapaknya pergi dia. Ya, ketika orang meninggal dunia,
ya keluarganya nggak tahu di mana keberadaan anaknya. Ya kalau seandainya hidup dia sebagai ahli waris, kalau seandainya sudah meninggal dunia dia sebagai waris. Anggaplah misalnya nggak jelas, anak perginya dalam keadaan hidup, ya maka orang meyakinkan dirinya bahwa orang ini masih hidup, berarti dia punya hak waris. Bagaimana cara membagi warisannya dia? Apakah nunggu anak ini pulang atau bagaimana? Ya, termasuk juga orang yang hilang itu kalau dia ternyata punya ini, apakah istri yang ditinggal pergi sama suami bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kita boleh langsung nikahin dia, gitu kan? Karena nggak jelas nih, suaminya ya dalam keadaan hidup atau telah meninggal dunia, tapi kenyataannya berpuluh-puluh tahun si suami ini meninggalkan seorang istri. Ya, bagaimana kedudukan si wanita yang punya suami nggak tahu rimbanya ketika menghadapi laki-laki ajnabi model kayak kita ini? Ya, di luar suaminya, bisa nggak kita nikahin dia langsung nih? Ya, tanpa menunggu kejelasan suaminya apakah telah dianggap meninggal dunia atau tidak. Ya, nah ulama ketika menyebutkan orang yang hilang disebut dengan istilah al-mafqud. Ya, di mana ulama mengistilahkan al-mafqud ini adalah orang yang hilang, yang terputus beritanya. Ya, tidak diketahui di mana rimbanya. Yang paling penting adalah apakah ya dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Dalam kasus-kasus tertentu ada tuh keluarga sekali tadi mengalami kayak begitu. Ya, misalnya mohon maaf ya, ada keluarga kita akalnya sekilo kurang, sekilo kurang tuh rada-rada sedikit. Dia tinggal di rumah itu. Ya, tiba-tiba bapak itu meninggal dunia. Itu salah satu saudara kita yang otaknya akalnya separuh bulan, ya sekilo kurang. Ya kira-kira dapat warisan enggak kan gitu? Ya orang gila dapat warisan enggak kira-kira? Keluarga gitu ya. Kalau ada anak yang rada-rada gila gitu, dapat warisan enggak? Dapat dia. Kenapa orang gila dapat warisan? Anak kecil saja dapat. Karena pemikiran orang gila sama anak kecil ya 11-12. Ya, cuma masalahnya adalah kita nggak tahu keluarga yang meninggalkan rumah itu masih hidup atau tidak. Itu masalahnya di sini. Ya, jadi terputus dia beritanya ya, yang nggak jelas apakah dia hidup atau meninggal dunia. Nah, orang yang semacam ini ulama menyebutkan istilah al-mafqud. Ya. Nah, kita lihat ya, ketika seorang tidak mewujud, ya tidak ada di hadapan kita, ya dia goib, gitu. Goibnya nggak sembarangan gitu. Memang dia nggak diketahui keadaannya apakah dia sudah meninggal atau masih hidup. Ternyata ada konsekuensi hukum fikih terkait dengan orang yang hilang ini, menyangkut hartanya, menyangkut kepemilikan dia sebagai ahli waris, ya termasuk juga istri daripada seorang yang al-mafqud. Nah, bagaimana kita akan bahas satu persatu? Hartanya orang hilang, ya. Kedudukan harta ditinggalkan oleh orang yang tidak diketahui rimbanya, itu nggak boleh hartanya tiba-tiba langsung dibagi sebagai warisan. Ya, kenapa alasannya? Ketika dia meninggalkan rumah dalam keadaan hidup, ya antum kalau menganggap dia mati harus meyakinkan kematiannya. Nggak bisa dikira-kira, nggak bisa dikali-kali. Paling mati kali, udah 30 tahun gak kebalik, nggak bisa. Harus dipastikan kematian dia. Kenapa? Karena kalau orang punya harta meninggal, itu hartanya di warisan. Ketika nggak jelas, maka hartanya selamanya nggak bisa dibagi sebagai harta warisan. Sampai kapan? Sampai jelas kedudukannya, apakah si pemilik harta ini yang tidak diketahui rimbanya masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian kepemilikan orang hilang. Hak kepemilikan atas sesuatu, baik harta, ya, ataupun apapun jenisnya itu milik daripada al-mafqud, orang yang tidak diketahui rimbanya, itu nggak boleh ada musik. Sama kayak kita bertetangga satu komplek sebelah rumah kita ada lahan orang yang kita nggak tahu itu punya siapa. Semenjak kita tinggal di komplek, tanah itu udah ada, cuma yang punya nggak jelas siapa, kan gitu. Berpuluh-puluh tahun tanahnya nganggur, kira-kira boleh nggak kita tanamin? Kita tanamin singkong gitu,
tanaman sayuran karena kita ngerasa ada manfaatnya nih. Atau kita cangkul, kita pacu ke tanah, kita bikin empang lele gitu. Kalau panen dibagi-bagi aja satu kampung, nggak boleh ya? Nggak boleh. Apalagi timbang taruh mobil doang. Ya, garasi kita gak muat. Mobilnya banyak kita punya. Garasi cuma punya satu mobil doang cukup. Kita punya 3, 2 kita taruh di sebelah tanah yang tidak diketahui pemilik. Hukumnya apa? Haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala la tadlimu salatan." Nabi sampai ngancam 3 kali itu. Ingatlah kalian, jangan kalian sekali-kali berbuat zalim. Ya, innahu la yahillu malu imri'in illa bi nafsin minhu. Karena sesungguhnya tidak halal harta seseorang kecuali karena kerelaan dari pemiliknya. Jadi nggak bisa gitu. Ya, mentang-mentang sebelah rumah pada lahan luas, kita nggak tahu siapa orangnya, kita merasa tinggal udah paling lama di situ, kita main pakai aja di tanah tanpa izinnya, hukumnya. Maka kalau ada orang yang hilang, dia punya pandai, dia punya harta, nggak boleh kita usir. Diamnya aja. Ya, urusan kita punya niat baik, kita pengen pakai supaya manfaat, tapi caranya nggak benar, menolak amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya sama orang yang punya yatim tapi duitnya hasil korupsi, duitnya hasil mencuri? Ya niatnya baik, nyantunin yatim, tapi caranya kagak benar, tertolak amalan kita di hadapan Allah. Sama kayak orang ya mencuci baju pakai air kencing, bukannya bersih, ya malah makin kotor ditambah najis juga. Ya, jadi amalan yang diterima di hadapan Allah gak cuma baik, tapi kudu benar jalan. Termasuk ini memanfaatkan harta seorang yang gak diketahui jumlahnya, gak boleh sama sekali kita usik hartanya. Ya. Nah kemudian termasuk istrinya orang hilang. Ada suami pamit, "Neng, abang mau cari kerjaan di kota Neng." Puluhan tahun, terus suami tinggalin bininya, dia nggak pulang-pulang. Tiba-tiba ada tetangga, pinjut sampai si perempuan ini. "Neng, boleh sendirian aja lu, nggak ada niat mau nikah lagi, oke? Lu nikah aja mau kemana? Ya, kata si istri si wanita, "Jangan bang, kita masih punya laki. Seumur umur nggak pernah melihat laki lu katanya." Ya. "Ada bang lagi saya, emang udah puluhan tahun nggak pulang-pulang, apalagi puluhan tahun katanya, paling mati kali," gitu kan? Ya, mati nggak bisa dikali-kali. Ya, ketika dia meninggalkan ini dalam keadaan hidup, ya harus jelas bahwa kematian itu mengalahkan keadaan pertama. Tapi kalau ternyata kematiannya berupa asumsi, maka selamanya wanita ditinggal pergi oleh seseorang yang tidak diterimanya, apakah dia termasuk yang masih hidup atau telah meninggal dunia, itu nggak boleh dinikahi begitu saja. Ya, nah sekarang bagaimana seorang yang pernah ditinggal pergi oleh seorang suami ya di masa sahabat, sebagaimana qaulnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan dia adalah seorang istri yang pernah diuji oleh Allah, maka hendaknya dia bersabar, tidak halal untuk dinikahi sampai dia mendapatkan berita yang meyakinkan akan kematian suaminya. Jadi nggak bisa aku menikahi perempuan, ya walaupun itu laki udah pergi puluhan tahun, si wanita nggak menuntut kepada pengadilan selama dia masih istri seorang laki-laki yang nggak tahu ibadah, sampai jelas kedudukannya apakah dia telah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, maka ya dia berlaku sebagaimana seorang janda yang dicerai gara-gara adanya kematian. Ya. Nah, bagaimana kalau kita bicara hak waris orang hilang? Seorang meninggal dunia, dia punya anak, salah satu anak hilang. Dia pergi begitu aja, ya sampai puluhan tahun bapaknya meninggal. Jadi kan kedudukan orang hilang ini, dia sebagai orang yang kedudukannya sebagai ahli waris. Bagaimana cara menghitung warisannya? Ya, ulama menetapkan ada 2 keadaan. Yang pertama keadaan disebut dengan hijab hirman. Hijab hirman ini ada seorang ahli waris sebagai al-hajib. Al-hajib ini isim fa'il, ya, orang yang menghalangi. Karena kedudukan ahli waris kalau secara garis kerabatan lebih dekat itu menghalangi yang jauh.
Ya. Nah, bagaimana kalau kedudukan ahli waris ini menghalangi orang lain? Contoh misalnya, seorang meninggal dunia, meninggalkan saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Dia punya anak laki-laki yang nggak jelas riba. Kalau dalam kaidah fikih waris, kalau anak laki kan menghalangi banyak orang. Coba kita lihat di sini. Seorang meninggal dunia, ya, dia punya anak laki-laki nih. Anak laki-laki ini kalau masih hidup itu menghalangi banyak orang. Siapa dia yang dihalangi? Pertama adalah jalur saudaranya semuanya. Berarti tadi dalam kasus orang wafat itu dia punya saudara, dia punya anak laki kalau masih hidup itu saudara ada berbagian. Tapi karena nggak jelas kedudukannya, apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia, anggaplah misalnya meninggal saudara dapat warisan. Tapi kan nggak bisa dibagi begitu saja, kecuali jelas kedudukan si anak laki-laki. Ya, yang dihalangi banyak menerima saudara, ponakan nggak dapat, amat terhalang, sepupu terhalang, termasuk cucu nggak dapat bagian. Ya, dihalangi sama-sama laki-laki ini. Ya maka kalau ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan saudara laki dan perempuan sekandung, ada anak laki-laki yang al-mafqud yang hilang itu. Ya, apakah bisa warisan si ayahnya itu bisa dibagi? Enggak bisa. Ternyata seluruh harta warisan milik si mayit itu dibekukan, dimauqufkan sampai kapan? Sampai jelas kedudukan si anak yang hilang itu apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Cuma masalahnya mau sampai kapan? Apakah nunggu puluhan tahun lagi? Karena nggak jelas. Oh ternyata ada cara ulama untuk menetapkan vonis mati kepada anaknya. Nah, bagaimana caranya menentukan vonis kematian kepada orang yang hilang ini? Nanti kita bahas. Makanya harus tuntas nih hari gitu ya. Nanti yang disumpul aja ya. Boleh, yang ikut disumpul aja kan? Boleh. Boleh. Insyaallah. Yang disumpul juga jangan kalah semangat dengan yang dimaksud. Nah kemudian ya, keadaan kedua itu kalau dia tidak termasuk hijab di rumah. Artinya orang yang hilang itu punya kedudukan yang sama-sama dapetin bagian. Anak laki mana perempuan nih? Yang hilang anak laki, gitu ya. Kalau anak laki nggak ada, anak perempuan bisa mendapatkan bagian pasti. Kalau sendiri dapatnya setengah, kalau berdua atau lebih dapat itu lihat. Tapi kalau sama anak laki-laki berkumpul dapat 1/2. Laki-laki dapat 2 bagian ketimbang perempuan. Ya, ini sama-sama nih. Contohnya apa? Coba kita lihat. Sebentar ya, contoh yang gampang ini. Contoh yang gampang saya contohkan. Seorang wafat meninggalkan suami. Ada saudara perempuan sama saudara laki-laki sekandung yang punya anak. Berarti yang meninggal siapa nih? Istri meninggal, nggak punya anak, tinggalkan suami, anak saudara itu laki perempuan. Ya, berdasarkan kaidah fikih waris tentang wujub pemahjub, suami dapat, saudara juga dapat. Cuma yang jadi masalah, ada salah satu saudara laki-lakinya si mayit itu mampu hilang, nggak jelas riba. Nah, dalam hal ini ulama menyelesaikan kasus warisnya dia harus dibuat 2 asumsi. Pertama, asumsi bahwa orang yang hilang dianggap hidup. Suami dapat berapa itu? Nanti masih ingat nggak? Kalau ada seorang istri meninggal dunia tinggalkan harta, nggak punya keturunan, suami berapa? Walaupun nisfu ma taraka azwajukum illa yakul lahunna walad. Walaupun nisfu berapa? Dapat setengah bagian. Ya, dapat setengah bagian untuk suami. Kemarin ada orang datang ke rumah. Dia cerita, saya punya kakak kandung perempuan menikah dan punya anak. Dia sudah sebelum nikah aja udah berjibun bandenya. Suaminya kerja nggak seberapa gajinya, cuma numpang hidup doang. Kira-kira warisannya yang mana? Saya bilang semua milik kakak perempuan antum ketika dia meninggal dunia itu separuhnya buat suami. Oh menang banyak dong. Ya iya. Ya dari Allah yang kasih, ya bukan kasar-kasar, Allah yang kasih separuh. Ketika ada istri meninggal dunia, meninggalkan harta, suaminya dapat separuh. Nah sebenarnya lagi gimana? Kalau dianggap hidup saudara laki-laki sekandung ini, dia menjadi asobat bil ghair karena nggak berada sama anaknya. Kalau
berhadapan sama anak perempuan, al-ghaib ya. Ashabul ghaib ini bagian saudara laki dua kali bagian saudara perempuan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dapat sisa nih. Saudara perempuan dapat sepertiga dari sisa warisan yang setengah. Ya, saudara laki-laki sekandung yang mahfud dianggap hidup dapat 2/3 bagian dari sisa warisan. Ini asumsi pertama. Asumsi yang kedua, kalau si mahfud wafat, suami dapat setengah, ya saudara perempuan sekandung bukan dapat sisa, karena dia sebagai ashabul furud, dia mendapatkan setengah bagian. Kalau si saudara laki-laki ini dianggap wafat. Cuma masalahnya kan kagak jelas nih, hidup apa udah meninggal. Nah, sehingga ulama sampaikan begini, boleh saja warisan dibagi buat suaminya setengah, tapi buat saudara kandung perempuan dikasih bagian yang paling sedikit dari dua asumsi itu. Berapa itu? 1/3 dari sisa warisan. Sisanya 2/3 dari sisa warisan dibekukan. Sampai kapan? Sampai jelas kedudukan si saudara laki-laki ini. Ya, nah semua sampai kapannya nanti ulama berikan batasan-batasan. Ya. Nah, kemudian batas waktu penentuan keadaan seseorang yang hilang itu bisa divonis mati dia. Ya, seperti orang divonis mati oleh pengadilan, gitu ya. Ini bagaimana caranya? Ulama berbeda pendapat. Pertama, ulama Al-Hanafiyah. Orang yang hilang tidak diketahui rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang divonis mati dengan cara apa? Lihat kira-kira teman-teman orang-orang sebaya di wilayah itu banyak yang mati belum? Misalnya Sebudi gitu ya, main gundurnya bersama dulu gitu kan, main layangannya bersama ini. Beliau bilang ya, nah ngeliatnya dulu teman-temannya Ustaz itu siapa orangnya? Udah pada mati dong. Kalau banyak yang mati, nah beliau bisa dibuat mati. Saya kata ulama nanti ya. Tapi pendapat yang kedua, ini ada pendapat pribadinya dari Imam Abu Hanifah, melihat yang hilang itu sampai usia 90 tahun. Kalau beliau hilangnya kira-kira 60 tahun, belum bisa dianggap mati kecuali 30 tahun lagi. Baru tuh dianggap vonis mati. Kenapa? Karena orang nggak akan sampai pada umur segitu kira-kira. Jarang lah kira-kira. Nah ini kata ulama Al-Hanafi. Sementara kata ulama Al-Malikiyah batasnya 70 tahun. Ketika seorang meninggalkan kampung halamannya nggak jelas rimbanya, kenapa pembatasan 70 tahun? Ada dalil, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Usia umatku berkisar pada umumnya antara 40 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, ya karena tidak ada jarang banget orang yang bisa melampaui itu, ya. Hilangnya 60 tahun, berarti batasnya 10 tahun lagi. Kalau nggak nongol kurang, boleh anggap mati aja, gitu kira-kira. Kata ulama Al-Hanafi. Ya, ada kasus sekarang. Istri dari orang yang hina, ketika suaminya meninggalkan dia barangkali merasa mendapatkan mafsadat karena pengen nikah lagi, bingung juga, karena nggak jelas suaminya. Istri itu bisa mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan, kepada hakim untuk mencari ya berita-berita yang meyakinkan keadaan suami ini. Ya, kata ulama Al-Malikiyah, hakim itu akan memberikan batasan kepada si wanita ini untuk mendapatkan keterangan bahwa si suami bisa divonis mati itu lama, berapa? 40 tahun belum. Misalnya perempuan ditinggal pergi sama lakinya. Dia mau nikah, sekarang usianya 40 tahun. Ya, suaminya kagak jelas. Ngadu kepada hakim. Hakim akan menjatuhkan vonis mati, itu batasnya berapa? 40 tahun lagi. Jadi usia 40 tahun menikah tentu enggak. Entar tambah 40 jadi usianya berapa? 80 tahun. Bisa jadi ya, ya, 40 tahun lagi ketika hakim memutuskan dulu mati, gitu kan? Nah, barulah di situ dicatat masa iddahnya dulu, karena dianggap jadi jande gara-gara cerai mati. Ya 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari baru dia boleh menikah. Tapi usianya udah 80 tahun, 4 bulan 10 hari gitu kira-kira. Ya, makanya nanti ini ada dua pendapat ini. Nah, pendapat yang ketiga dan keempat ini insyaallah
sesuai dengan kemaslahatan kita. Ya tadi siapa? Pendapatnya ulama Asy-Syafi'iyah. Menurut pendapat yang asah, yang paling sahih di antara pendapatnya ulama Syafi'i, bahwasanya menentukan orang itu mati atau dalam keadaan hidup itu susah asli. Sehingga kita bisa menyerahkan urusannya kepada hakim. Yang hakim ini apa yang hakim lihat, apa yang hakim lakukan lewat investigasinya. Maka ketika hakim memvonis mati seseorang lewat penelitian, penyelidikan dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi rujukan seorang melakukan tindakan terhadap kepemilikan orang yang hilang, ahli waris orang yang hilang, termasuk bini yang hilang. Ya. Nah, termasuk juga pendapatnya ulama Al-Hanabilah. Ya. Kata ulama Al-Hanabilah, ya, beliau berpendapat bahwasanya itu diukur daripada tergantung kondisi apakah seorang yang meninggal itu ternyata dia mengalami satu peristiwa yang kebanyakan orang itu nggak selamat dengan peristiwa itu. Ya, misalnya ada orang yang hilang gara-gara meledaknya pesawat di udara. Secara basyariah ada nggak orang yang selamat? Ya mungkin. Ya walaupun di sisi Allah mungkin saja. Ya dari sisi kemanusiaan, ya nggak mungkin ini orangnya. Ya bisa bisa selamat daripada kondisi di mana orang ini dia hilang dalam kondisi peristiwa yang banyak menyebabkan kematian. Ya, di mana disebutkan oleh ulama Al-Hanabilah, ya itu ada batasannya itu. Ya batasannya apa? Ketika seorang meninggal dunia, dia kemudian mengalami satu peristiwa di mana kejadian itu mengiringi orang banyak meninggal dunia, maka dikasih batasan 4 tahun saja. Jadi kalau misalnya dia dapat klaim asuransi, itu nggak bisa dibagi warisan, kecuali sudah melewati masa 4 tahun. Hati-hati itu, ya. Tenggelamnya kapal laut, meledaknya pesawat di udara, tiba-tiba dapat klaim asuransi kematian, asuransi jiwa, itu nggak bisa dibagi warisan kecuali nunggu 4 tahun dulu. Setelah 4 tahun, nanti barulah harta si orang hilang ini boleh dibagikan kepada ahli waris. Itu kalau kejadiannya peristiwa yang banyak menyebabkan orang hilang. Ya. Tapi kalau peristiwanya orang hilang itu misalnya di satu peristiwa yang nggak banyak orang mengalami kematian. Orang pergi belajar, menuntut ilmu nggak pulang-pulang, orang tinggalkan kampung halaman, cari nafkah nggak pulang-pulang, maka ada 2 pendapat. Ya, di antara pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pertama adalah mengikuti pendapat Al-Hanafiyah umur 90 tahun. Ya, yang kedua, menyerahkan urusan ini kepada ijtihad seorang hakim. Jadi kita keluarganya ngadu, Pak Hakim, saya punya saudara, saya punya laki nggak jelas nih. Nggak pulang-pulang kira-kira gimana? Ada tergantung kepada maka itu yang berlaku. Maka hakim bisa memberikan vonis mati. Ketika vonis kematian seseorang, baru nanti warisannya bisa dibagi. Kasus hijab firman maupun bukan hijab firman tadi bisa dibagi. Ya, jadi ternyata urusan kematian dan kehidupan itu nggak bisa pakai asumsi, harus yakin. Ya, sehingga pendapat 2 ulama ini, pendapat jumhur ulama ini ternyata istihadnya seorang hakim yang bisa mewujudkan mendekati wujud kemaslahatan bagi umat manusia. Jadi sekarang dalam penyabak ada orang hilang, ya sekian tahun ngadu aja kepada pengadilan. Nanti hakim menginvestigasi, dia tim Basarnas gitu ya, dia nyari itu korban di mana, ya. Nanti kalau diumumkan dalam pengadilan bahwa si fulan tidak selamat walaupun jenazahnya tidak ketemu, maka ini bisa menjadi wujud. Ya, sama seperti janda tadi, janda dinikahin, ya hakim udah vonis mati suaminya, nikah udah sebulan 2 bulan, lakinya mati, kira-kira. Ya, lakinya yang dianggap mati oleh pengadilan tiba-tiba pulang, tapi bini udah nikah sama suami yang baru. Dibatalkan nggak pernikahannya? Dibatalkan nggak? Nggak usah. Kenapa? Karena istihadnya seorang hakim itu bisa menjadi dalil, hujahnya bisa jadi dalil. Ya, untuk kita melakukan satu tindakan. Kecuali kita nggak melakukan penyelidikan,
Kita kira-kira doang, paling laki lu mati kok, kawin aja mau goda katanya. Ya, pasti kita sebulan 2 bulan lakinya balik, wajib dibubarin itu. Itu disebut dengan pernikahan fasik, kan? Pernikahan fasik itu rusak dari sisi akadnya. Kenapa? Dari sisi akad, dari sisi syarat. Ya, syaratnya rusak. Kenapa? Wanita ini masih wanita mahram. Dia harus dinikahi. Kenapa? Masih ada lakinya. Yang meninggalkan halaman dia masih dalam keadaan hidup, ya itu selamanya dia dianggap sebagai orang hidup kecuali kematiannya itu dengan jelas. Nah, kaidah fikih ulama sampaikan untuk memvonis atau mengeksekusi kasus orang hilang ini ada kaidah fikih. Kata ulama begini, al-yaqin la yasihu bisyak. Sebuah keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, dasarnya apa? Ada hadis Nabi tentang orang yang sholat. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Kalau ada di antaramu merasakan ada sesuatu di dalam perutnya. Ya kalau bahasa kita mulut mulus-mulus perut, rempok-rempok perut. Fashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla. Dia sulit menentukan, kentut atau enggak ya. Biasanya ada suara, ada bau, di suara enggak ada, baunya enggak ada. Tapi kita ngerasa ada sesuatu yang keluar daripada knalpot bagian belakang kita. Ya, kan nggak bisa dalam keadaan sholat kita sudah wudhu, kemudian kita sholat mengetahui apakah atau tidak dengan menghitung kaki baju kita nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus yakin. Karena harus bagaimana? Dia bisa terus melaksanakan sholat. Kalau ragu, ya kenapa? Karena dalil pertama yang meyakinkan adalah dia sudah dalam keadaan berwudhu pada saat dia tidak melaksanakan sholat. Makanya Nabi sampai kata Allah yang berjannah minal masjid, ya karena jangan itu orang keluar dari masjid jangan batalin sholatnya. Terusin aja, hatta yasma'u sautan aw yajidarihan sampai ada sesuatu yang meyakinkan bahwa dia itu. Pas selesai, iseng-iseng kepo dia masuk kamar mandi, dibuka celananya lepek beneran, ya ternyata bagian belakangnya. Kira-kira diulang nggak sholatnya? Ulang aja sholatnya kira-kira. Enggak perlu, karena yakinnya setelah sholat selesai. Kecuali yakinnya kita kentut dalam keadaan sholat, batal kita. Tapi kalau ragu-ragu, enggak batal. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, sehingga berlakulah hukum turunan. Kalau ada seorang istri tinggal suaminya bekerja dalam jangka waktu yang lama, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang istri dari si laki-laki ini. Enggak boleh dinikahin begitu saja, kecuali jelas kedudukan suaminya. Termasuk mereka yang meninggalkan kampung halaman untuk cari pekerjaan, ya mengasih di kota besar, cari nafkah dan sebagainya, dihukumi kalau dia bertahun-tahun dihukumi sebagai orang yang masih hidup. Kenapa? Karena punggung orang itu tidak lihat waktu tinggalin rumahnya yang dalam keadaan hidup. Maka kita nggak bisa kira-kirain kematian dia kecuali ada kepastian bahwa orang itu telah meninggal dunia. Jadi masya Allah pembahasan kita ini termasuk pembahasan yang jarang dibahas. Jadi ya, jarang dibahas ya. Buat kita yang barangkali nggak ngalamin nasib semacam ini, ya, nggak usah khawatir ini nggak bisa diamalin. Aku punya tetangga, punya saudara, punya kawan dalam kondisi ada kasus begitu, aku bisa menerangkan itu semua. Ya, baik sebelum itu ada pertanyaan dipersilakan. Ya, ilmunya barangkali ada, ya kalau ada pertanyaan silakan. Aku ya. Hal-hal yang belum jelas dalam kejadian mati pada kesempatan siang hari ini, dipersilakan ditanya terkait dengan materi kita atau di luar tema kalau waktunya masih cukup. Ada? Baik, silakan pada para jemaah yang mengikuti secara offline atau online tentang tema kita status harta dan hak waris orang hilang. Kami persilakan untuk bertanya atau menambahkan. Ada pertanyaan silakan. Dipersilakan. Ya, dapat dua. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Speakernya dong biar kedengeran sama teman-teman yang di online. Bentar, Pak. Silakan. Iya.
Iya. Yang kedua, terkait dengan pembagian harta waris harta istri. Iya. Yang dimaksudkan harta istri itu. Iya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kala di dalam pelaksanaan akdun nikah ada yang namanya sighat taklik. Ya, pembacaan sighat taklik itu kan perjanjian pernikahan sebenarnya. Termasuk syarat bukan? Antum pada saat menikah dulu baca nggak? Baca nggak? Kalau nggak mau baca boleh nggak? Boleh juga. Karena membaca sighat taklik itu nggak wajib hukumnya dan bukan syarat. Ya, kalau antum nggak mau baca juga nggak ada masalah. Tapi ketika seorang muslim dia melakukan kesepakatan yang disebut dengan perjanjian nikah tadi, sighat taklik, yang salah satunya kalau ada suami meninggalkan istrinya, meninggalkan sekian bulan, sekian tahun tanpa nafkah lahir dan batin, maka si istri bisa menggugat kepada pengadilan, istilahnya apa? Khulu', talak tebus. Minta kepada pengadilan untuk menyelesaikan urusan pernikahannya. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada orang membaca sighat semacam itu, dia wajib mentaatinya. Kalau dia melanggar, kena dia konsekuensi terhadap apa yang diucapkannya itu. Ya, nah anggap suami meninggalkan istrinya puluhan tahun, masih nggak seorang istri dianggap sebagai istrinya? Masih. Ketika si istri ridho, dia tidak menggugat kepada pengadilan akan keadaan suaminya. Tapi kalau dia ternyata khawatir keadaannya, kalau dia nggak menikah lagi, kalau seandainya dia belum punya suami yang baru, bagaimana sandaran hidup dia nggak kerja, gitu kan? Otomatis dia punya laki baru dah, gitu kan? Buat mendapatkan sandaran hidup, sementara kedudukan suaminya nggak jelas. Nah kalau kedudukan suaminya nggak jelas tadi, gimana caranya? Maka si istri ini bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya pengadilan juga nggak asal main jatuhkan vonis cerai, dia harus melakukan investigasi. Alasan apa suami nggak pulang? Sudah mati atau masih hidup? Ketika hidup belangsak di kota, apa jadi orang kaya? Kalau dia banyak harta malah nggak menafkahinya, wah bisa cepet tuh proses perceraiannya. Karena suami ini zalim dia. Tapi kalau ternyata suami dirazia, tiba-tiba masuk penjara gitu kan, ya, atau misalnya difitnah sama teman seperjalanan dia ke kota gitu, akhirnya dia masuk penjara, dianggap melakukan satu tindakan kejahatan yang dia tidak melakukannya. 30 tahun di penjara misal gitu ya, kan nggak jelas statusnya. Nah sehingga si hakim ini ketika mendapatkan gugatan dari seorang istri untuk kejelasan suaminya, hakim wajib melakukan investigasi untuk mencari keberadaan ya si suami ini dengan berita-berita yang meyakinkannya. Tapi kalau suaminya pergi gitu kan, nggak menafkahi lahir batin, istrinya masih menang baik, masih nyaman aja ya udah dia kedudukan dia masih status seorang istri daripada si laki-laki ini, nggak bisa dinikahin. Ya, nah ini boleh saja ya. Nah kapan sih kira-kira kapan saja kalau seandainya si wanita ini merasa gue sudah setahun 2 tahun suami nggak jelas juntrungan ini gimana urusannya? Saya punya anak ini, ya dari mana sandaran hidup nafkahnya? Saya nggak bisa kerja, gitu kan? Nah sementara saya mau nikah lagi aja dah, gitu kan? Nah ketika mau nikah lagi harus ada syarat, dia harus terlepas daripada pernikahan yang pertama. Makanya dia harus khulu kepada pengadilan. Pengadilan kalau seandainya suami mawujud ada, biasanya dipanggil. Suami, bini lu nuntut lu cerai nih, alasannya apa? Lu begini, bener enggak? Bener Pak Hakim, saya emang begitu orangnya, ya udah jelas. Ya, nah kalau sekali panggilan gak datang, 2 kali panggilan gak datang, sampai ketiga kalinya, maka hak kewenangan perceraian jatuh di tangan hakim. Ya, maka statusnya bisa berjalan, gitu ya. Dia mau nikah lagi silakan, cuma jatuh masa iddahnya semenjak ketok palu, karena diserahkan kepada hakim. Ya, itu terkait dengan wanita tadi. Nah sekarang apa sih yang disebut dengan harta warisan? Dalam Islam, harta itu tidak dibedakan harta bawaan atau harta perolehan. Ya, saya kita lempengin dulu nih. Ada orang menikah udah kaya,
sebelum nikah aja udah kaya. Pas nikah makin kaya dia. Ketika dia meninggal dunia, harta bawaannya dan harta yang diperoleh sama pernikahan itu semuanya warisan dalam Islam loh. Tapi kalau mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74, itu nanti akan dibedakan antara bawaan dengan perolehan. Selama pernikahan nanti ada harta gono gini. Kita nggak nyebutin itu deh. Kita nggak bahas yang begitu dah. Ya. Jadi kalau antum tanya harta istri apa? Ya, harta suami milik suami, harta istri milik istri. Awalnya harta kita sama bini kita itu misah. Kecuali apa yang suami nafkahkan kepada istrinya berupa sandang pangan. Kalau rumah nggak wajib antum belikan rumah sama istri, nggak wajib. Tapi menempatkan istri di rumah antum wajib hukumnya. Mau ngontrak boleh, tinggal di pondok mertua indah nggak apa-apa. Tapi ngebeliin nggak wajib. Tapi kalau antum ngebeliin dapat pahala tuh, sedekah sama bini. Ya. Nah, pada saat seorang punya harta, hartanya halal, hartanya legal, dimiliki secara sempurna, dia punya hak kepemilikan terhadap harta yang dia punya. Dia mau pindah tangankan urusan dia mau kasih ke seorang, dia bebas. Itu namanya sempurna. Dari mana? Dari hasil sumber dayanya sendiri atau akibat turunan, bukan keturunan, turunan. Antum misalnya ada orang menghadiahkan motor sama antum, bang, anda punya motor banyak banget di garasi rumah ini, ya, agak kerepotan kalau ada tamu, jadi sempit, udah satu buat antum aja, anda kasih motornya, kasih kuncinya, kasih surat-suratnya, antum terima, maka semenjak terjadi serah terima itu, antum sebagai pemilik yang baru dari motor itu, anda nggak berhak lagi tuh pinjam motor antum kecuali antum izinkan. Ketika antum meninggal dunia, motor itu warisan. Jelas ya? Nah, sekarang bini nih dapat warisan dari mertua kita. Orang tua bini meninggal, istri dapat rumah. Ya. Istri kita meninggal dunia. Rumah yang tadi diwariskan dari orang tua ketika dia meninggal, suami dapat enggak? Suami dapat enggak? Dapat, karena itu harta istri. Dari mana? Dari turunan. Turunan mana? Dapat warisan, dapat hibah atau akibat nafkah. Jadi nggak dibedain, gitu kan? Nah sekarang bini antum barangkali nggak kerja, tapi antum kasih duit mulu sama dia. Neng, gaji abang 10 juta nih neng, 4 juta tiap bulan buat jajan lo dah. Ya, yang 6 juta buat belanja kita dah. Oh jadi dia punya duit 4 juta sebulan. Ya, akhirnya ketika dia punya duit, dia beli emas, dia beli macam-macam. Bini kita meninggal dunia. Maka harta tadi yang 4 juta kali sekian tahun antum kerja buat dia, itu harta dia dan ketika meninggal antum dapat warisan. Ya, karena memang itu harta turunan tadi, antum ngasih sama dia. Walaupun istri gak kerja. Nah, sehingga yang disebut dengan harta warisan adalah harta yang dikuasai seseorang semasa hidupnya. Hartanya halal, hartanya legal, ya, hartanya dimiliki secara sempurna, baik didapat dengan sumber dayanya sendiri atau akibat turunan dari yang meninggal dunia untuk ahli warisnya yang masih hidup. Jadi begitu bang. Ya, harta istri kalau meninggal istri ya jadi warisan. Harta suami punya suami ketika suami meninggal dunia jadi warisan. Nah sekarang antum beli rumah, rumahnya atas nama istri sertifikatnya. Ya antum bilang neng ini rumah nih tanggung, nama sertifikat udah nama lo, ini buat lu aja dah. Maka status rumah itu punya istri, antum numpang tinggal di rumah bini, walaupun yang beli kita. Nah ketika bini meninggal dunia, jadi warisan. Antum dapat antara setengah dan seperempat, tergantung dia punya anak apa enggak. Ya. Nah kalau misalnya suami meninggal dunia, rumah tadi bukan warisan lagi. Kenapa? Semasa hidupnya udah dikasih buat bininya. Sehingga dia bukan sebagai pemilik lagi. Kalau suaminya meninggal, bukan warisan lagi. Ya udah punya bini, kecuali bininya yang mati. Ya bininya mati. Nah salah satu hartanya apa? Tuh tadi tuh rumah yang dikasih sama suaminya sama antum. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Yang lain mungkin yang lain dari jemaah online mungkin ada Ustaz Firdaus atau Pak Arif. Silakan yang di online yang nge-zoom juga nih lewat chat juga. Yang mau menanyakan atau bertanya terkait tema status harta dan hak waris orang hilang. Kita dari jemaah online di sini yang mau bertanya lagi.
Pak Romi. Silakan. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mungkin di luar konteks masalah waris Ya. Ada di kampung sebelah ini. Ya. Saya lihat ada tanah luas tapi saat ini dimanfaatkan sama warga. Ya. Seperti ini tanah ada pemiliknya, tapi itu tanah pemiliknya meninggal, cuman ada sih ada ketika para musik. Ya. Itu mungkin itu dipakai sebagai parkir untuk warga. Ya. Itu aja kan. Baik. Ada tanah di satu kampung, tanahnya punya udah meninggal, yang tinggal ahli warisnya. Ahli warisnya mungkin udah terlanjur kaya, kayak ngurus-ngurus itu tanah. Ya, di tahun begitu katanya kalian yang udah tinggalin aja udah begini, berbutuh. Ini kan orang ngantri vaksin awal-awal. Antum bisa bayangkan kalau orang yang ngantri vaksin itu orang yang menuntut ya pahala atas kedoliman kita. Antum bisa bayangkan. Salah satunya apa? Orang yang kurang pahalanya itu akan mencari-cari alasan menuntut di hadapan Allah terhadap sesuatu yang dia punya yang dia merasa terdolim kepada Allah. Ya Allah, saya punya tanah, enak aja orang yang pakai aja, saya nggak rela. Tanah saya di kampus begitu, biasanya enak pada tanamin jadi susah. Saya tuntut dia siapa yang pakai dan diambil pahala kebaikan. Ya karena sudah jelas Rasulullah sampaikan innahu la yahillu malun bihi illa bidibi nafsihi, tidak halal atas seseorang kecuali karena keramaan dia. Jadi kalau Anda boleh saran ya untuk bisa menggunakannya, coba dia cari di mana sih pemiliknya, minta izin, apa sih aturan-aturannya, pakainya harus bagaimana. Jangan sampai ada orang yang menyewakan uangnya malah masuk kantong pribadi bukan kepada kantong si pemilik tanah ini. Kan banyak yang begitu, ya. Ada lahan kosong, ada orang yang dipelihara di situ. Jagain tanah gua. Oh, saudara-saudara kampung jadi kampung itu suruh datang ke Jakarta bikin bedeng-bedeng gitu. Yang nyewain dia, gitu ya. Ketika yang punya pengen menjual tanah, minta uang kerahiman. Yang repotnya di sini. Akhirnya banyak tanah-tanah yang nggak usah dijaga dan itu bisa dijual gitu ya. Tapi dia jadi masalah Pak. Antum nggak dilarang punya rumah banyak, antum nggak dilarang punya tanah bejibun boleh. Tapi antum harus ingat,
kita akan dituntut di hadapan Allah terhadap harta yang kita menyia-nyiakan jika kita gunakan. Baju kita banyak di lemari yang kita pakai habisin, kantor juga ada bajunya. Kita jarang pakai, paling kondangan doang, tapi baju kita banyak di lemari. Sampai kita meninggal dunia nantinya, emang gak dipakai di hadapan Allah tuh baju. Ya terhadap harta yang kita punya kita sia-siakan tidak menggunakannya. Apalagi rumah banyak, tanah berimbun, ya mobil brewok yang dipakai kagak, dituntut di hadapan Allah. Ya makanya jangan sampai makhluk hukumnya menyia-nyiakan harta itu makhluk dibenci oleh Allah itu. Ya, makanya punya tanah dikelola, minimal disewain dan biar manfaat. Ya, jadi inti daripada pertanyaan itu adalah jawabannya Pak, kita perlu ada otoritas yang diberikan sebagai tanah sekaligus dia sebagai ahli warisnya agar warga bisa memanfaatkan itu. Dan insya Allah si pemilik tanah pahala itu dia sebanyak orang memanfaatkan tanah itu. Ya, karena begitu, tapi bisa jadi masalah. Ya buat yang menggunakannya jadi dosa kalau tanpa ada izin. Ya, itu kira-kira Pak. Ini ada satu dari chat ya, silakan dibaca. Baik, dari jemaah online ada yang mau bertanya dari Pak Julius. Ustaz bertanya, misalkan saya beli mobil, tapi atas nama istri STNK-nya. Nah, apakah harta itu menjadi milik istri terhitungnya atau gimana? Ya, kita mengikuti riwayat secara hukum syariat dulu. Mobil itu yang beli siapa? Suami. Ya, atas alasan apa suami menamakan di surat kepemilikan kendaraannya itu nama bininya? Ditanya, kalau si yang nanya ini bilang, jawab, Ustaz, ini mah cuma pinjam doang, pinjam nama doang. Karena dulu disiasatin biar karena pakai progresif, ternyata satu kakak kena juga, syukurin dulu gitu ya. Ya nama bini satu kakak kena juga. Ya saya jangan nyiasatin awalnya Ustaz, karena pakai dia gede-gede, kena juga. Nah jadi si suami ini ketika beli mobil, STNK nama bininya, kasih tahu bininya, nah ini mobil gua. Nama lo ada di BPKB sama di STNK, itu cuma pinjam doang, nama lo bukan punya lo nih. Tapi kalau suami bilang, ini mobil udah kantor BPKB nama kamu, saya hibahkan mobilnya. Wah, udah jadi milik ini. Ya, bini misalnya meninggal dunia jadi warisan, bukan warisan suami lagi. Bahkan suami bisa dapat warisan dari ini, mobilnya dijual. Laku deh tuh 300 juta. Ya, kalau si bini nggak punya anak meninggal, suami dapat 150 juta dari harga mobil. 150 juta itu kembali lagi ke saudaranya si istri. Kalau dia nggak punya anak, ya atau ke orang tua, ayah ibunya, saudara terputus nggak dapat warisan selama masih ada ayah si istrinya masih hidup pada saat istri meninggal. Nah, jadi tergantung nih Bang Julius ya yang nanya. Jadi kalau antum belikan mobil, ya nama SNK nama bini, niatnya apaan? Karena kadang-kadang surat menyurat tidak seperti tanda sebagai kepemilikan seseorang. Saya seringkali ngadepin kasus wanita, dan itu cukup jelimet kalau kita tidak cermat. Ada orang kaya punya tanah banyak, tanahnya dinamai siapa? Tukang kebunnya, pembantunya, supirnya. Ketika si majikan meninggal, ya sertifikat yang nama-nama tadi apa iya dia sebagai pemiliknya? Enggak, cuma pinjam doang gitu kira-kira. Kecuali ada silap. Ya, ada ucapan, ada akad yang di situ terjadi akad hibah. Yang punya harta, punya tanah ngasih pada orang gitu kira-kira. Ditambah dikeluarkan dengan sertifikat di nama dia, cakep udah. Ya, ini yang dilihat adalah apakah terjadi silap, ya ijab qabul akad hibah seseorang kepada orang lain, termasuk bininya, kepada anaknya, orang tua kepada anak, anaknya orang tua, suami kepada istri, istri kepada suaminya dan seterusnya. Ya karena hibah itu kan bebas kepada siapa saja, itu bisa diberikan kepada Allah. Baik, sudah terjawab ya Pak Yulis. Mungkin yang lain? Mas Osiko mungkin? Ada? Ada? Oh, silakan. Mas Remi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya terkait harta waris. Ya.
dari nenek ada sebidang sawah atau 10 kotak. 10 kotak ini dibeli oleh ayah anak 2 kotak seharga tahun 2001 juga. Ya. Nah, ketika nenek anak meninggal, di harta warisan dimakan oleh orang aneh, artinya oleh susunya. Nah, setelah itu, ketika harta itu dibagi, dibagi. Nah, ada kwitansi, 2 kwitansi itu catatan 2 kotak itu kwitansi ayah anak. Iya. Nah, terkait pertanyaannya, dijual seharga 500 juta saat ini. Itu yang dibayarkan harga sekarang atau harga dulu. Iya. Gimana cara kita memahaminya atau bisa menjadi? Iya. Ada titik suara. Titik suara. Ada titik. Ya. Baik ya.
Kalau enggak juga dewasa juga zalim dia. Ada hadis ya. Sayyidah Aisyah pernah ngancem dua tanpa kerelaan dari pemiliknya. Ya. Cara pembagiannya keputusan di mana ya? Akhirnya ada 8 anak. Ya. Nah, laki-laki 2 anak perempuan. Ini bagaimana? Artinya kalau memang tanah tersebut sudah diluang semua. Ya, misalnya tanahnya ada 2 cara pembagiannya. Kalau berdasarkan tanah, berarti itu berdasarkan luas. Ya, kalau berdasarkan luas, di total luasnya berapa? Kali warisnya ada 8, 6 anak laki kali 2 berapa? 12. Kali tambah 2 bagian perempuan 14. Jadi saham buat anak itu 14. Satu anak laki-laki dapat 2 per 14 kali total luas tanah itu. Ya, tiap anak perempuan 1/14 kali nilai total luas tanah warisannya. Ya, ternyata sekarang dijual nih, laku 500 juta, gitu ya. Dilepas daripada sengketa tadi ya. Angka 500 juta dapat angkanya. Ya udah, tiap anak laki-laki dapat 2/14 kali 500 juta. Tiap anak perempuan 1/14 kali 500 juta. Waktu juga, ya, banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Saya serahkan kepada pembawa acara kita untuk menutup ya sesi kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah tambahkan wawasan Islam kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian siang ini telah berakhir dan mudah-mudahan bisa mencabar iman kita, menginspirasi iman kita agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para jemaah baik secara online ataupun offline. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.